Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi farada alaina bis siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah Qiyamul Lail yang berbahagia, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-10 dari Ramadan kita. Kita sangat berbahagia sekali, termasuk saya sangat berbahagia sekali pada malam hari ini, malam yang ke-10, dapat hadir bersama jemaah di Masjid Nurul Musallin yang kita cintai ini. Kenapa saya merasa berbahagia? Alhamdulillah sudah malam yang ke-10 tapi jemaah bersemangat. Ya, Pak-Pak masih ramai. Alhamdulillah, Bu-ibu juga demikian. Semoga kiranya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa umur yang panjang, kesehatan, kemudian kesempatan, sehingga hendaknya kita sampai ke akhir Ramadan mengisi malam-malam Ramadan kita lebih sempurna, lebih maksimal dari tahun-tahun yang sudah. Biarlah nanti Ramadan yang meninggalkan kita. Jangan sempat kita yang meninggalkan ibadah-ibadah Ramadan. Seterusnya salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada ibu kaum muslimin bahagia, anak-anak kami yang kami banggakan, karena anak-anak kami nampak pakai buku catatan, maka perlu wabai judul. Jadi judul dari santapan Ramadan kita malam hari ini
adalah bahwa setiap ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita tidak ada yang terlepas dari hablum minallah wa hablum minan nas. Bisa kan? Jadi singkatnya hablum minallah wa hablum minan nas. Memang benar kaum muslimin yang saya muliakan. Coba kita perhatikan satu persatu ibadah yang disyariatkan kepada kita. Rukun Islam ada 5. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi ramadan. Begitu urutan rukun haji, sebutan rukun Islam diantaranya dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya dibina Islam itu, didirikan Islam itu ala khamsin, atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah, tiada yang disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pernyataan pertama, tidak ada yang disembah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini hablum minallah. Tapi tidak cukup hanya itu, harus ada yang kedua. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, rasul Allah. Muhammad itu adalah manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai manusia, tidak diakuinya sebagai utusan Allah, belum dapat dikatakan ia bersahadat. Ya, belum sempurna sahadatnya. Jadi harus sahadatain. Itu satu. Yang kedua, salat. Salat yang difardukan kepada kita, yang 5 itu, salat yang 5 waktu itu akan sempurna. Bahkan kalau kita laki-laki sangat ya dianjurkan supaya dilakukan secara berjamaah. Jadi melaksanakan salat Allahu Akbar, hablum minallah. Diawali dengan takbir Allahu Akbar, hablum minallah. Ditutup dengan salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa awak ngucap salam dulu? Kepada siapa? Kepada orang yang di sebelah kita. Hablum minnas. Berjamaah kita. Sempat bu, pak, ibu-ibu masbuk. Apa masbuknya kan?
La ya alhamdulillah. Ibu-ibu masbuk. Lalu nang kosong tan sebelah kanan tan cik kosong leh. Siapa penuh masuk ibu situ. Kalau masbuk biasa agak bagului ngenek. Nampak kosong langsung. Sedang duduk antara dua sujud beko. Tabayang. Basang sebelah kiri ko. Lah 7 bulan ndak basapan jenya. Lah 7 bulan ndak berteguran jenya. Lah 7 bulan pak. Apa? Pas tol pen sudut kanan tanah kosong le masuk situ. Ketika tahiyat beko tahiyat awal pakai sawung ah. Kasan nang awak lah 7 bulan ndak berteguran jabang dora. Akhirnya awak dah kayaknya. Kira-kira beko assalamualaikum cenda apa gak aroh? Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Ndak buat dong kayaknya gak aroh. Assalamualaikum warahmatullah. Nya cenda itulah. Ketika awak madok ke kiri, malah kan inya tentu ketikanya madok ke kanan pula. Kalau sempat terjadi seperti itu, Bu, Pak, bersyukurlah kepada Allah, berarti Allah memberikan hidayah ke awak aduh supaya awak balik elok le. Sudah ucapan salam ke ulun tangan salam kali jadinya. Tu Allah nyuruh awak kan ya. Salam langsung. Hablum minallah. Jadi gitu kaum muslimin yang berbahagia. Jangan sempat kita misalnya, misal kan, kalau hanya sekadar mengharapkan hablum minallah, baik ke masjid. Enggak, kalau sudah terawih ke ceramah boleh panjang, enggak enak gaknya kan. Jangan sampai pula kan nya ada kok dan ndak ada. Terus sabit mudan sikon ndak ada orang. Tiba dan masuk doa, ya copek tiba cah hablum minallah kok. Lah salat khusuk dibantang sejadah rule. Sejadah lo we lo ru. Ndak lo boleh orang tadi ke sejadah ru. Sama. Padahal salat berjamaah itu harus lurus dan rapat. Tiba bantang sejadah. Salat sunat tahiyat masjid. Selesai sunat tahiyat masjid, muazzin pun mengumandangkan azan, menjawab azan pula oleh. Selesai azan, salat rawatib. Selesai salat sunat rawatib, salat berjamaah, iqamat berdiri, salat berjamaah. Selesai salat berjamaah, beristighfar, istighfar, zikir, doa. Selesai doa, salat sunat rawatib. Selesai salat sunat rawatib, dibuka telakung, dilipik sajadah, kalau langsung pulang. Seorang jua ndak ada siapa daerah. Seorang jua ndak ada nang menyapoinya dah. La ilaha illallah. Jangan sampai macam itu rubu. Tanyong jua daerah. Ndak rancak ti aslu hablum minan nasaru dah. Kalau ada macam itu, jangan dibuat jua macam itu lah. Jangan mentang-mentang, jangan dikotong awak nang khusuk, karena ibadah itu tidak ada yang terlepas dari hablum minallah wa hablum minan. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Biar dalam masjid kalau tidak ada hablum minallah wa hablum
nas, mereka ditimpa oleh kehinaan. Biar di dalam rumah tangga ndak ada hablum minan nas untuk abang jo amak apa jero. Harus ada hablum minan nas antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Hablum minan nas harus dijaga. Minimal doa ade sapo kawan atau pijan pulo contoh di suatu tempe apa dek tontu di awak bahasa jemaah apa ramai nampak jemaah ibu-ibu apa tontu ramai heboh dek sebalik roh menjalin hablum minan nas kebuyangnya. Ya, itu jadi hablum minan nas. Dua. Yang ketiga, syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Wa ita'iz zakah hablum minallah wa hablum minan nas. Zakat. Selesai nanti puasa ini kita membayar zakat fitrah. Tidak sah berzakat kecuali diberikan kepada manusia. Asnaf yang 8. Asnaf yang 8 itu seluruhnya manusia. Kau ada lagi mana kalian petoran kamasoji nya kamasoji petora. Ndak usah petora kamasoji robo dan sogi kini ndak usah petora kamasoji ro Pak. Ada nama petora kamasoji kok selama kau petora kamasoji isu jangan kamasoji yo petora leh. Kan banyak sana petora kamasoji. Jangan kamasoji petora. Kepada petugas amil zakat yang dibentuk oleh pengurus masjid. Jadi pelui ndak kamasoji ibu bapa tora dududo tapi ke siapa dia? Kepada amil zakat. Ndak kamasoji do, ndak untuk masoji do. Untuk amil zakat yang dibagi-bagikan nanti dari petugas amil zakat kepada masnaf yang 8, fakir miskin. Orang fakir, orang miskin, orang sabil, sabilillah. Itu mu'alaf. Jadi tidak ada petoran untuk masuk haji. Dan ulang balik, petoran tidak boleh ke masuk haji. Baik petoran awak jadiin pembangun masuk haji, pembeli kepi angin. Tidak boleh do. Itu hablum minan nas. Sedangkan anak yatim bukan dari zakat fitrah. Tidak anak yatim dalam asnaf 8 tidak ada anak yatim do. Tu ke siapa tunjuk ke amak anak yatim do nya miskin. Karena inya miskin bukan de anak yatim. Anak yatim adalah pula hak inya. Di hari raya Idul Fitri dianjurkan sekali kita memberikan santunan kepada anak yatim. Dan setiap saat, setiap waktu indah dari zakat doh yang diberikan kepada anak yatim. Ada. Bahkan kata Rasulullah, ana wa kafilal yatama fil jannati hakaza. Saya dengan pembela anak yatim, pemeliharaan anak yatim dalam surga seperti ini kata Rasulullah. Anak yatim. Tapi harus joleh lo dawan anak yatim do. Jangan beko lah berkumis, tapi ya dia je capek dia berkumisnya kan. Nak yatim tu pepaja. Kalau hitung umur nak yatim tu sampai umur 15 tahun, tu nak anak. Nak yatim. Kalau perempuan, kalinya sudah datang bulanan ataulah bersuami. Itu tidak yatim dulu. Jadi sebelum itu kalau lah bersuami tidak anak yatim dulu. Jadi ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin. Zakat fitrah tidak ada untuk anak yatim dah, tapi untuk fakir, untuk miskin. Beda-beda. Itu adalah santunan anak yatim. Itu anak yatim tu tidak miskin lah, santunan anak yatim. Itu kamu sebelum bagian. Jadi seluruhnya ada hubungan hablum minallah hablum minan nas. Salat, zakat, puasa.
Puasa hablum minallah wa hablum minan nas. Tak seorang pun yang bisa mengetahui, memastikan bahwa seorang itu berpuasa atau seorang itu tidak berpuasa. Contoh loyo lah punya awak. Contoh ya puasa je kesan, dia puasa lah. Seorang disigap-sigap badan tak contoh puasa dengan kesan berpuasa. Hablum minallah. Kemudian di dalam berpuasa itu mendidik kita, dianjurkanlah kita seperti sekarang ini kaum muslimin bahagia. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Mendirikan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan salat berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, tarawih, witir dengan berjamaah, mulai takbiratul ihram tarawih sampai dalam witir tetap berjamaah, baginya ganjar pahala bagikan ia melaksanakan salat semalam suntuk. Bukankah itu untuk menjalin juga hablum minallah wa hablum minan nas? Nah, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Haji ini jelas sekali hablum minan nasnya. Mana letak hablum minan nas? Ibadah haji tidak bisa kita laksanakan di sembarang waktu, harus di waktu yang sama sehingga umat Islam berkumpul di waktu yang sama. Tak boleh padek bona kini haji bulan Zulhijjah ke buat haji di bulan Syawal. Tak bisa. Kenapa? Untuk menjadi hablum minan nas umat Islam sedunia ini. Tempat harus sama, harus ke tanah suci Makkah. Tak boleh ke India, tak boleh ke Amerika, tak boleh ke Thailand, tak boleh ke Bali, tak boleh ke Jakarta. Mesti ke tanah suci Makkah. Jadi nampak oleh kita kaum muslimin yang berbahagia bahwa seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada kita seluruhnya berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Sia-sialah kita beribadah puasa kalau kita tidak mempererat, kalau tidak menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan semangat kesehatan kepada kita, dan kita juga berdoa kepada Allah kiranya saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang kini berada di rumah disebabkan karena mereka sakit, kiranya Allah berikan juga mereka kesehatan, Allah berikan mereka kesembuhan dari sakit mereka sehingga mereka dapat bersama kita melaksanakan malam-malam Ramadan di tempat yang kita cintai ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi ada pertanyaan untuk anak-anak gaya? Itu apa tadi kah? Kalaki cek produksi ya. Yang laki-laki opa tua lunsong sendiri itu ya perempuan dulu. Sebutkan apa judul Santai Perangai Ramadan kita malam ini? Perempuan. Apa judul Santai Ramadan kita malam hari ini? Yang perempuan acungkan tangan. Ini? Tak boleh arah. Tunjuk tangan. Mapal ba? Yang laki-laki? Ya. Ya, apa judulnya? Setiap perintah ibadah yang diberikan oleh Allah pasti ada hubungan hablum minallah dan hablum minan nasnya. 100 untuk si siapa nama? Cipena dua buku Allah. Laba po buat buku selama puasa kah? Laba po buat apa? Lah 6. Lah 6. Apa aja yang perempuan? Satu lagi untuk perempuan lagi ya. Yang perempuan sebutkan bagian dari ibadah salat
yang erat hubungannya dengan hablum minan nas. Sebutkan bagian dari salat yang erat hubungannya dengan hablum minan nas. Lima, empat, iya. Ucapkan salam. 100. Mengucapkan salam. Ya. Alah. Ya, demikian. Mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.